Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Delvano Karis. Ngapain kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Kan kamu ya mau bercerita tuh. Kemarin tuh banyak banget waktu aku bikin vlog Idul Adha. Aku juga bikin konten yang di TikTok gitu. Kita Idul Adha bareng. Terus banyak yang tanya, loh Kak Sandy bukannya dari kecil Muslim? Kak Sandy bukannya dari kecil Islam? Terus banyak yang bilang, Kak, coba ini dong, bilang sama Kak Sandy gimana sih prosesnya Sandy masuk Islam. Ada penasaran kenapa kamu masuk Islam? Jadi tuh gini guys, Allah tuh baik banget buat aku. Ya memang Allah baik banget ya sama aku, sama temen-temenku, sama orang-orang yang ada di lingkunganku. Kenapa? Karena saat aku waktu masuk Islam itu tuh kayak lingkunganku. Aku nggak banyak cerita ke kalian, tapi banyak banget di lingkunganku selain Sandy sama Dilo tuh yang akhirnya diberi Allah hidayah untuk menikmati nikmat yang sangat luar biasa yang ada di dunia ini, yaitu nikmat iman dari nikmat Islam. Banyak banget tuh temenku yang akhirnya datang, aku cerita. Aku nggak bisa cerita semua, bahkan ada juga satu orang yang paling dekat sama aku, dua orang yang dekat sama aku juga selain Sandy sama Dilo itu ngomong ke aku, bilang kayak gini tiba-tiba, aku pengen masuk Islam gitu-gitu. Pokoknya banyak banget. Dan termasuk Sandy. Tapi gimana sih Sen? Kenapa? Awalnya sih waktu pas kita ke Banyuwangi itu loh. Terus kan waktu kamu sholat itu kan aku lihat kamu sholat, terus aku nanya, oh sholat tuh kayak gitu. Terus aku liatin kamu sholat tuh kayak ada sesuatu yang apa ya di hati tuh kayak yang apa sih ini gitu, tapi belum yang sepenuhnya gitu. Itu waktu kita kerja bareng di Banyuwangi ya? Iya, waktu pas di Banyuwangi. Berminggu-minggu kita kesana terus. Dan aku sholat di depan Sandy terus. Waktu itu kan kamu sholat depanku terus waktu di hotel kan. Ya Sandy itu gini pokoknya. Sandy bilang waktu sholat dia kayak lihat. Tapi kamu belum yang gimana Sen? Memang belum. Terus aku tanyain, gimana Sen? Kenapa? Langsung Sandy bilang, enggak. Aku belum tanya. Dia langsung bilang, gimana kamu? Enggak. Sampai kapanpun aku tetap sama agamaku, aku bilang gitu. Aku nggak mau masuk Islam. Padahal kan aku bilang kayak gitu kan. Dan momen terakhir itu kan Sandy itu lagi di Bandung. Momen terakhir itu ada saudara-saudaraku lagi di rumah, ada kakakku, ada Dilo, ada Itu momen terakhir kita ketemu kan sebelum kamu mualaf kan. Sebelum aku mualaf. Akhirnya kita sholat jamaah bareng. Aku sama saudaraku sama Dilo kita sholat jamaah bareng. Imamnya aku ya Sen waktu itu ya Sen. Imamnya. Aku sholat di ruang tamu. Iya, imamnya kamu sholat. Sandy ngeliatin di ruang tamu. Terus habis selesai sholat, Sandy senyum-senyum ke aku. Terus dia bilang, kenapa Sandy senyum-senyum? Aku bilang gitu, nggak apa-apa, waktu aku ngeliat kok rasanya adem, terus ada yang sesuatu yang beda, tapi belum tahu masih apa. Tapi apa gitu, masih penasaran gitu. Akhirnya pulang Bandung lah kamu. Nah akhirnya dimana momen itu pulang Bandung. Pas pulang di Bandung, pas aku lagi kerja jalan kaki, tiba-tiba dengar suara. Kan aku kalau pagi pas berangkat siang kan mesti pas banget sama suara azan zuhur. Pas jalan kaki itu selalu dengar pas azan zuhur tuh kayak apa sih gitu, kayak menanyakan diri sendiri kayak apa sih kayak nggak penasaran juga enggak, tapi apa gitu, menanyakan dengan hati gitu. Terus berlanjut aku masih yang biasa aja, belum yang kayak yang belum terfikirkan aku pengen belajar gitu, belum. Terus ada momen aku tanya banyak orang di situ, tanya temen di sana juga, tanya sama yang bosnya yang kerja tempat aku kerja tentang Islam. Aku nanya, terus katanya mending kamu kalau mau bener-bener mau belajar tentang agama Islam, belajar sejarahnya dulu, kayak begitu. Nah, terus pas aku mencoba untuk mau belajar sejarahnya, itu juga belum ada niatan yang 100% belum ada niatan. Karena kan aku kan jarang baca buku, apalagi kalau baca di media harus lihat di Google gitu, baca tentang sejarah Islam itu jarang. Aku biasanya cuman lihat di YouTube. Di YouTube aku cuman lihat, dengar ceritanya sepintas itu aja. Belum ada niat sampai belajar pun. Iseng aja pengen tahu Islam gitu. Iseng doang. Sampai aku lihat kajian yang kajian Ustadz Adi Dayat gitu-gitu kan, terus Ustadz beberapa Ustadz lah, Zakir Naik itu belum sepenuhnya untuk kayak yang langsung Islam. Wah, aku pengen tergerak langsung Islam. Enggak ada. Tapi memang belum ada sampai waktu itu berapa bulan aku mencoba untuk pengen tahu sejarahnya segala macam tentang Islam, tapi belum sepenuhnya seperti itu. Dan padahal tuh di sela-sela kamu cari Islam tuh kamu belum jadi orang yang bener gitu belum ya? Kamu belum melakukan banyak maksiat dan lain-lain yang jahiliyah dulu gitu loh. Bener. Masih kayak gitu. Jadi memang terus lanjut dulu. Ini bagus nih guys. Terus. Jadi gini, waktu Sandy belajar banyak, Sandy cari tahu banyak, itu malah nggak ada keinginan buat masuk Islam. Nggak ada keinginan. Cuman belajar aja gitu kan. Sampai cerita yang aku ketemu orang itu, yang ketemu orang itu tuh, yang kamu diajarin banyak tentang Islam itu kan. Yang diajarin tentang banyak Islam, dan aku dikasih pencerahan tentang agama Islam, bahwa agama Islam itu paling sempurna di dunia, bahkan seluruh dunia, orang dunia gitu-gitu. Terus kayak yang masih belum
belum mau gitu. Belum. Oh, segitunya ya gitu. Sampai yang oh iya emang ya. Terus titik di mana kamu mau masuk Islam itu titik di mana? Titiknya adalah itu suatu momen yang aku nggak pernah dibayangkan dan hari itu dan nggak pernah hal yang aneh di dalam diri aku tuh nggak pernah. Terus tiba-tiba aku pulang kerja yang biasanya capek langsung tidur gini aktivitasnya itu bukan hari-hari biasa. Ngelamun aku mikir ini kenapa sih gitu. Sampai akhirnya aku iseng-iseng lihat apa Pinterest. Wallpapernya tuh wallpaper Paris. Aku kan suka ganti-ganti sama rival. Suka ganti-ganti wallpaper di handphone. Tiba-tiba sampai ke bawah tidur dan tidurnya itu pules banget pokoknya. Pokoknya adalah dari mimpi tuh. Yeah. Itu mimpi dimana mimpi itu aku seperti disadarkan di mimpi itu. Disadarkan tuh kayak aku nyata di mimpi itu tuh kayak ini bukan mimpi tapi bener-bener kayak tamparan gitu. Dan ini sadar ini aku pakai baju apa dan aku kayak di ruangan yang semuanya serba putih. Terus baju yang aku kenakan itu kayak baju gamis, kayak gamis putih kayak gitu. Dan tapi aku lihat di depan mata aku tuh ada jalan yang memisahkan jalan kanan sama jalan kiri. Dan di jalan kiri itu aku bisa sadar, loh ini kok ada menara Eiffel. Kan aku sebelum tidur itu ngelihat menara Eiffel. Tapi hanya digambar, loh ini kok ada nyata dilihat di depan mata aku gitu. Terus di jalan yang kanan itu jalan kosong, bener-bener jalan kosong, nggak ada kayak tujuannya apa gitu, nggak ada. Aku di mimpi itu kayak tergerak hatinya, kayak aku harus menentukan, aku kayaknya harus jalan nih, kayak aku harus maju ke depan. Tapi ya jalan yang aku pilih jalan antara kanan jalan kiri gitu. Terus aku milih, aku menentukan jalan kanan. Kayak aku disuruh di situ untuk jalan gitu loh. Akhirnya aku jalan kanan. Dan betapa terkejutnya, aku sama sekali belum pernah melihat namanya Ka'bah. Dan di situ aku sadar itu aku melihat Ka'bah. Ka'bahnya besar banget pokoknya. Ka'bahnya tuh kayak gedung, kayak wah besar banget. Tapi emang kenyataannya Ka'bah gede, kayak gedung gitu. Nah, tapi kan aku belum tahu. Secara ini kan aku belum pernah ngepoin. Bahkan apalagi kamu bukan Islam, tapi kok mimpinya Ka'bah. Padahal kamu mimpinya Ka'bah. Kamu nggak pernah lihat gambar-gambar Ka'bah gitu, nggak pernah sama sekali. Nah, di mimpi itu bisa langsung lihat Ka'bah segede gitu kan. Kaget tuh, langsung aku coba buat megang, terus aku megang gitu, terus tiba-tiba terbangun. Bangunnya pun itu bangun yang waktu pas megang gitu kayak ditarik, terus kayak kebangunnya jadi bukan bangun kaget, tapi bangunnya berdiri langsung duduk. Shock gitu ya? Shock. Jadi tangan waktu mau megang itu langsung kayak ditarik, terus kebangun, sadar dan aku mengucapkan kata-kata yang tidak pernah aku ucapkan sama sekali, yaitu apa? Astagfirullah 2 kali, subhanallah 2 kali. Aku nggak pernah kata-kata itu sama sekali keluar dari mulutku. Sama pernah, karena saya ini bukan Islam tadinya. Karena itu kata-kata yang asing. Orang waktu aku belum Islam aja ngomong Allah aja itu aneh kan, ya kan? Terus kamu ngomong astagfirullah, subhanallah, itu kata-katanya nggak pernah kan, nggak pernah diucapkan. Aku bisa bangun terus ngomong kayak begitu, terus aku diem, terus aku nangis, nggak berapa menit, 10 menit aku bangun itu suara azan subuh. Sempet yang masih ngelamun dulu, sempet yang masih apakah ini Allah berikan, sampai aku bisa bilang kayak gitu di dalam hati loh. Padahal belum sepenuhnya yang apa namanya ya paham percaya gitu ya, tapi aku bisa bilang ya Allah, apakah engkau berikan hidayah ini kepadaku benar-benar untuk mempercayai ini semua gitu. Langsung aku bangun dari tempat tidur, aku ngomong sama temen kos sebelah kamar, aku bilang ngetuk dia, bilang ngebangunin, bro ajarin gue sholat sekarang juga, ajarin sholat, ajarin wudhu, diajarin semuanya. Dan akhirnya aku diajarin wudhu seperti apa, ya masih ngeliatin seperti apa tata caranya. Terus setelah sholat, aku ngeliatin caranya sholat kayak gimana, ya aku ngikutin, tapi cara sholatnya ngeliatin dia. Terus langsung sholat di situ ya? Sholat di situ, terus aku selesai sholat itu baru mengucap kalimat syahadat sama temenku. Habis itu sholat terus sampai detik ini. Alhamdulillah ya, aku dimampukan sama Allah. Jadi gini sih, kalau buat aku diambil dari kisah mualafnya Sandy, di sini tuh menunjukkan bahwa tadinya kamu kan nyari tentang ilmu tentang Islam kan, belajar tentang Islam dan lain-lain. Tapi waktu kamu belajar dan kamu tahu kalau Islam itu agama yang benar, kamu ketemu sama tadi temanmu yang ngomong Islam itu satu-satunya agama yang benar di dunia. Kamu pun belum percaya kan waktu itu? Belum. Gini, kamu udah tahu kalau Islam benar, cuman kamu nggak mau beriman ke Islam kan, gitu kan? Nah berarti di sini tuh gini guys. Jadi kita benar-benar harus sadar yang ngebuat kita punya iman
Islam, yang nikmat iman dan nikmat Islam itu tuh nggak bisa kita dapetin dari manapun kecuali dari Allah. Mau kita sepintar apapun, mau ilmu kita setinggi apapun, mau kita sudah mengetahui kalau Islam agamanya satu-satu yang benar cuma Islam, itu akan percuma kalau Allah nggak ngasih hidayah. Karena apa? Nih, Sandy, dia udah tahu Islam kebenaran, Islam tahu agama satu yang benar, tapi dia nggak mau meluk Islam. Dia mau meluk Islam saat masalahnya simple, mimpi. Dan hidayah Allah berarti menunjukkan bisa datang lewat manapun, ya kan? Lewat manapun. Jadi jangan pernah bosan-bosan untuk selalu berdoa ke Allah untuk diberi hidayah, apapun hidayahnya. Kalian bisa sholat terus, itu hidayah. Semua ya Allah beri hidayah. Karena memang hidayah itu datang dari arah yang tidak diduga-duga dan bisa dari manapun. Betul. Lewat hal apapun. Betul. Gitu kan? Akhirnya kamu sholat ya? Sholat, terus belajar bacaannya kayak gimana. Terus kadang aku dikasih buku paduan sama temanku, dikasih buku paduan sholat. Jadi aku belajar dari situ, terus aku praktekin pelan-pelan, belajar sendiri, sholat sendiri kayak gimana. Cuman kan belum secara sah. Nah, karena kamu disyahadat lagi sama Pak Ustadz itu waktu di Bandung ya. Aku disyahadat dulu kan biar supaya sah secara Islam. Yang bagus apa dari sini? Maksudnya Sandy ini udah gede, tapi dia tetap masih mau untuk membaca buku cara sholat. Paham nggak? Jadi jarang nih temen-temen Islam dari lahir punya kesadaran untuk kayak Sandy gini, kayak misalkan aku pengen belajar lagi tentang Islam, aku pengen mengenal lagi tentang Nabi Muhammad, aku pengen mengenal lagi tentang Allah. Aku pengen mengenal tentang gimana sih ajaran yang aku peluk. Akhirnya belajar. Dan Sandy ini aku tahu banget dia ini waktu pulang ke Semarang dia rajin untuk ke kajian. Ini jangan sombong ya. Enggak sombong. Maksudnya dia ke kajian, dia belajar terus. Maksudnya walaupun kita tidak bisa dan kita bodoh, at least kita punya kemauan untuk lebih mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau misalkan kita tidak mengenal Allah dan Rasulnya, gimana kita bisa cinta? Gimana kita bisa sayang? Gimana kita bisa iman? Tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau kasih pesan ke teman-teman semua, kenalilah Islam dengan lebih baik, kenalilah Allah dengan lebih baik, kenalilah Rasulullah dengan lebih baik. Maka iman kita bakal bertumbuh insya Allah. Setelah iman kita bertumbuh, apapun ibadah yang bisa kita lakuin ikhlas, enak gitu kan ya Sandy? Gitu ya. Kemarin banyak yang minta cerita dan ini ceritanya Sandy. Secara singkat lah ya. Ini secara singkatnya. Tidak terkuak semua mungkin. Sandy akan cerita sendiri. Nanti kalian bisa ngikutin Sandy di Instagramnya. Mungkin Sandy akan sharing-sharing dan lain-lain. Dan ingat lagi, kita sharing-sharing kayak gini bukan berarti kita lebih baik daripada kalian. Enggak. Kita cuma pengen sharing gimana excitednya kita, senangnya kita saat kita memeluk agama Islam. Aku kayak gitu, Sandy kayak gitu. Biar kalian ingat lagi kalau nikmat iman dan nikmat Islam itu semenyenangkan itu. Luar biasa lah pokoknya. Luar biasa itu. Aku sama Sandy nih, orang-orang yang tadinya tidak mengenal nikmat iman dan nikmat Islam, akhirnya kita sekarang dapat nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita tahu rasa senangnya tuh kayak gimana, kita tahu. Jadi buat kalian sekali lagi yang Islam dari lahir, jangan pernah sia-siakan ini. Ini hal yang sangat luar biasa, nikmat iman dan nikmat Islam. Jangan sampai kalian mementingkan harta benda, pacar, apalagi dan mengorbankan agama kalian. Ya Allah, kalian tuh hidup tenggang waktunya cuma 50 sampai 60 tahun sama di dunia. Jangan sampai kalian mengorbankan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang sampah gitu. Jangan mengorbankan sholat untuk pacaran. Itu gila. Jadi kalian mengorbankan berlian untuk cicak gitu loh. Kayak sesuatu itu jangan bodoh. Jadi maksudnya jangan bodoh. Ini kalian harus sadar penuh. Dan kita ambil pelajaran dari Sandy banyak hari ini. Satu, intinya sepintar apapun kalian, seagung apapun sekalian, setinggi apapun jabatan kalian, semuanya akan percuma kalau tidak ada Allah di hati kalian. Semua bakal percuma. Karena tadi Sandy belajar, percuma kalau tidak ada Allah yang hadir. Jadi cari Allah, jangan cari dunia. Karena dunia itu lebih rendah daripada bangkai. Dunia itu tidak lebih berharga daripada sebelah ekor sayap lalat. Jadi cari Allah dan akhiratnya, dunia maka diberi sama kamu. Jadi sesimpel itu. Cari Allah dulu. Itu cara kunci hidup yang nikmat selama di dunia. Dan jangan pernah bosan cari ilmunya Allah. Makasih Sen. Ada kamu mau pesan apa terakhir? Ya mungkin kalau aku pesannya, semoga semuanya apa yang teman-teman lihat menjadi berkah buat kalian, dan doakan selalu supaya kita berdua tetap istiqomah. Amin ya Allah. Dan kalian juga tetap istiqomah. Dan kita semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan ditunggu juga kita bakal nikahnya kapan. Siapa duluan Vano atau duluan? Aku lah, jelas aku habis nikah. Bismillah. Amin Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak, follow Instagram gue di sini dan Sandy di sini. See you in the next video. Bye.